Kemudian datanglah burung ababil, ya, burung ababil melepaskan senjatanya yang berhasil membunuh, menewaskan semua tentara-tentara Namrud dalam keadaan terbakar, ya, karena peluru atau senjata yang dilepaskan itu dari api neraka. Di depan kita ada sebuah masjid, Bapak Ibu, ada sebuah masjid, ya. Di tengah-tengah Musdalifah, di depan kita ada sebuah masjid. Di situ masjid yang juga 1 tahun sekali dipakai. Namanya Masjid Khaif. Masjid Khaif ini beberapa anbiya, para nabi sempat melaksanakan ibadah di dalamnya. Dan juga di sampingnya ada bangunan, ya, bangunan bulat. Bangunan sekarang berbulat, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Di situ adalah posisi jamarat-jamarat yang 3, Jamratul Aqabah, Jamratul Ula dan Usta, 3 jamarat di sebelah kiri. Di sebelah kiri ada sebuah masjid, di situ ada Masjid Khaif. Juga ada sebuah bangunan berlapis, tingkat, berbulat. Di situ adalah tempat jamarat yang 3, Jamratul Aqabah, Jamratul Ula dan Jamratul Usta. Pelemparan pertama pada tanggal 10, ya, bagi para jemaah, tentunya umat Islam yang akan melepaskan melontar di beberapa tempat. 3 tempat pertama, hanya 1 tempat saja, Jamratul Aqabah. Kemudian hari kedua 3 tempat, jamarat 3, Jamratul Aqabah, Ula, Usta. Juga hari ketiga bagi yang melaksanakan atau yang memakai nafar sani, nafar awal, hari ketiga terakhir, ya, hari terakhir bagi yang nafar awal melepaskan tempat 3 juga Jamratul Aqabah. Singkat cerita, jamarat ini adalah sejarah peristiwa di mana Nabiullah Ibrahim berjalan kaki menuju tempat tadi Jabal Qurban untuk melaksanakan kurban. Di suatu tempat sempat dihalangi oleh iblis, ya. Kemudian iblis mengatakan kepada beliau, jangan dilaksanakan perintah Allah. Maka iblis merayu, menghasut, tapi hasutan itu tidak berhasil. Akhirnya Nabiullah Ibrahim mengambil sebuah batu dan dilemparkan. Pertama, kemudian berjalan lagi Nabiullah Ibrahim, di tengah jalan juga dihadang oleh segerombolan iblis. Kemudian juga begitu sama prosesnya, tidak berhasil dan dilempar batu dan seterusnya. Hanya sampai sekarang tiap 3 tempat, 3 jamarat itu, ya, termasuk pelaksanaan jumrah yang 3 bagi orang yang sudah tolak dari Musdalifah untuk melepaskan lemparan pertama, kedua dan ketiga. Kan tadi sebelah kanan di situ ada terowongan. Terowongan itu hanya dipakai 1 kali dalam 1 tahun pada waktu musim haji saja. Dan di situ sempat terjadi bentrokan orang-orang jemaah haji yang banyak menimbulkan banyaknya korban yang meninggal, yang luka, baik dari Indonesia ataupun dari negara-negara yang lain. Setelah kita melintasi Musdalifah, kita akan melanjutkan, yaitu menuju Jamrah untuk mengambil mikot umrah kedua, umrah sunnah. Bagi bapak-bapak yang akan melaksanakan umrah kedua, diusahakan untuk mengumrahkan keluarga yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggalkan kita, termasuk orang tua kita, anak kita, saudara kita, paman, bibi kita yang sudah mendahului kita, memberi hadiah pahalanya umrah. Kalian juga mendapat pahala umrah sempurna, dan orang yang diumrahkan juga mendapat pahala umrah sempurna, tidak mengurangi pahalanya. Jadi sayang Bapak Ibu kalau tidak mengumrahkan keluarganya yang sudah mendahului kita.
bagi orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, yang sudah meninggal dunia, dipersilakan untuk diumrohkan kesempatan dalam waktu yang sangat singkat ini. Insyaallah metode dari Qiran adalah keistimewaannya, keutamaannya dari nomor 1 metode di kota Makkah Al-Mukarramah. Masjid Qiran urutan pertama, kemudian urutan kedua Masjid Aisyah, urutan ketiga Masjid Hudaybiyah. Satu orang satu saja ya, satu niat hanya satu orang saja. Nanti niatnya di bis semua turun nanti di Masjid Qiran untuk melaksanakan sholat sunat imam 2 rakaat. Setelah melaksanakan imam 2 rakaat, kembali lagi tolak menuju bis untuk melepaskan niat bersama-sama, dan niatnya diusahakan untuk membatalkan atau mengumrohkan keluarganya, dan nanti niatnya bersama-sama. Dan disebut siapa yang akan diumrohkan. Sebutkan satu saja, tidak boleh 2, tidak boleh 3, dan seterusnya. Hanya satu saja, satu orang sekali niat, hanya satu orang saja yang diumrohkan, tidak boleh lebih. Baik, niat nafas untuk mengumrohkan orang yang sudah mendahului kita, atau orang yang sakit, yang tua renta, yang tidak diharapkan untuk melaksanakan ziarah ke kota Mekah Madinah, tidak bisa untuk diharapkan untuk kesembuhannya, boleh. Yang sudah tua renta, yang tidak bisa untuk sembuh kembali dan tidak untuk bisa melaksanakan ziarah atau umrah, boleh kita diumrahkan. Niatnya labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata badalan an titik sebut an siapa nama, misalnya namanya Sulaiman, terus orang tuanya siapa, misalnya Muhammad, Sulaiman bin Muhammad wa ahmadu biha lillahi ta'ala, cuma diganti nama saja. Kalau umrah sendiri nawaitul umrata wa ahmadu biha, tidak usah disebut siapa yang diumrahkan. Tapi untuk umrah badal atau umrahkan orang lain, disebut nama masing-masing, siapa yang diumrahkan dan siapa namanya. Nawaitul umrata badalan an, atau nawaitul umrata an disebut Sulaiman bin Muhammad bisa, wa ahmadu biha lillahi ta'ala, atau perempuan Maryam bin Maryam bisa, sebutkan satu persatu. Dan hanya satu orang saja, satu niat, satu kali niat, hanya satu orang yang diumrohkan, tidak boleh lebih. Maka kalau lebih menyebut 2 nama, maka umrohnya tidak sah, sia-sia. Dan insyaallah besok ada lagi umroh ketiga ya. Umroh ketiga akan dilaksanakan dari Masjid Aisyah atau Masjid Tan'im, tempat mikot yang terdekat bagi penduduk kota suci Mekah Al-Mukarramah. Masjid di mana Rasulullah SAW pada waktu itu haji wada bersama istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sempat datang bulan, tidak bisa untuk melaksanakan umrah pada waktu itu. Kemudian setelah suci, Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan mikotnya dari Abu Tan'im yang didampingi oleh saudaranya Siti Aisyah, anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saudara kakaknya yang mendampingi Siti Aisyah untuk melepaskan mikotnya dari Masjid Tan'im. Saudaranya yaitu bernama Abdurrahman, putra dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Istri Rasulullah Siti Aisyah yaitu putri Abu Bakar As-Siddiq bin Quhafa, diperintahkan untuk melepaskan yang ihramnya dari Masjid Aisyah. Jadi disebut sekarang yang terkenal sebutan Siti Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah besok ya. Besok insyaallah kita